Dan para jamaah dirahmati Allah, kalau tidak salah, 2 poin juga sudah kita sampaikan. Poin yang sangat mendasar untuk seseorang itu meraih kebahagiaan adalah al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Iman itu menjadi fondasi dasar, menjadi asas dari kebahagiaan. Karena dengan iman, seorang hamba dia berarti memiliki fondasi dasar untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan ya di dalam kehidupannya. Manusia itu, kata para ulama, berbolak-balik di 3 keadaan. Ada kalanya manusia mendapatkan kenikmatan, ada kalanya manusia mendapatkan kesusahan, kesempitan, ujian ataupun cobaan. Kemudian ada kalanya manusia itu terjatuh ke dalam kesalahan. Maka para jamaah dirahmati Allah, dengan dasar iman, seorang hamba akan menghadapi dan menyikapi 3 keadaan ini dengan sikap yang baik, dengan sikap yang benar. Ketika dia lapang, dia bersyukur kepada Allah, maka syukurnya itu adalah kebahagiaan untuk dirinya. Jika dia mendapatkan kesusahan, kesulitan, ujian dan cobaan, maka dia sikapi dengan sabar, maka sabarnya itu akan membahagiakan dirinya. Kalaupun dia terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka segera dia sikapi dengan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubatnya itu adalah sesuatu yang membahagiakan dirinya. Nah, ini semua hanya akan didapatkan, hanya akan dimiliki oleh orang-orang beriman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajaban li amril mukmin, sungguh sangat menakjubkan urusannya orang-orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Karena semua urusan orang-orang beriman itu bernilai kebaikan, bernilai pahala yang membahagiakan jiwa raga. Kemudian Nabi memberikan gambaran, in asabathu khair, in asabathu sarra syakara. Jika dia mendapatkan kelapangan, dia sikapi kelapangan itu dengan syukurnya. Fakana khairan lahu, maka syukurnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Wa in asabathu dharra, namun jika dia mendapatkan kesempitan, mendapatkan kesusahan atau segala sesuatu yang serba tidak enak dalam hidupnya, maka sabara, dia pun bersabar. Fakana khairan lahu, sabarnya itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Nah, di penghujung hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun, tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang beriman itu ya dia punya fondasi yang kokoh untuk selalu menjadikan kehidupannya bernilai kebaikan. Ya, dia selalu memiliki fondasi ya untuk menghadapi berbagai macam kemungkinan dalam hidupnya. Ya, sehingga semua hidup dan kehidupannya bernilai kebaikan apapun keadaannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali yang namanya kesulitan, kesempitan, kalau kemudian tidak dilihat dengan kacamata iman, ya tentu akan membuat orang sengsara. Ya, sakit itu kalau dilihat pakai mata kepala kita, pakai kacamata zahir, tentu menyusahkan manusia. Yang namanya ujian, cobaan, ya bencana, kalau sekedar dilihat begitu saja dengan mata zahir, tentu para jamaah dirahmati Allah, semua itu membuat sengsara manusia. Tapi ketika dilihat dengan kacamata iman, bisa jadi para jamaah dirahmati Allah, orang itu justru selalu menginginkan diuji, dicoba, dan terus-menerus menderita dengan segala cobaan. Makanya orang-orang soleh, sebagian mereka, orang-orang soleh terdahulu, sampai ada yang menginginkan
duhai sekiranya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada diriku demam 1 hari. Begitu ya. Justru ternyata di antara mereka ada yang ingin sakit. Kenapa? Karena ternyata banyak hikmah di balik ujian yang tidak menyenangkan. Betapa banyak orang yang akhirnya taubat kepada Allah gara-gara ditimpa dengan penyakit. Betapa banyak orang-orang yang kemudian kembali ke jalan Allah gara-gara di PHK. Ya, betapa banyak orang-orang yang kemudian mendapatkan hidayah untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar ketika datang silih berganti ujian yang bertubi-tubi kepada dirinya. Dan itu mungkin tidak akan didapatkan saat kondisinya normal-normal saja. Nah, kalau orang melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, justru para jamaah dirahmati Allah, dia akan selalu mendapatkan kebaikan dari segala keadaan. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, di antara amalan yang bisa menjadikan kita bahagia lahir batin adalah amal soleh. Amal soleh itu ada 2. Amal soleh yang terkait dengan hak-hak Allah, kemudian amal soleh yang terkait dengan hak-hak sesama hamba Allah. Maka dari sini kita juga memahami amal itu ada 2, amal yang mahdhah, amal yang ghairu mahdhah. Ada amal-amal yang lazimah, ada amal-amal yang muta'addiyah. Amal itu ada yang kaitannya manfaat maslahatnya itu dominan dirasakan diri sendiri. Orang sholat, orang zikir, puasa, para jamaah yang dirahmati Allah, baca Quran. Nah, ini amal-amal yang manfaat maslahatnya dominan dirasakan oleh diri sendiri. Nah, ada amal-amal yang muta'addiyah. Amal-amal yang manfaat dan maslahatnya tersalurkan untuk orang lain. Ya, kita mengenal ada kegiatan-kegiatan sosial, ya, kegiatan-kegiatan jama'i yang melibatkan banyak pihak. Kemudian juga manfaat maslahatnya tersalur untuk banyak sekali manusia. Barakallahu fikum. Nah, dua-duanya, apakah itu amal yang sifatnya lazimah ataukah sifatnya muta'addiyah, semua amal soleh itu akan menenteramkan batin manusia, akan menjadikan orang itu mendapatkan halawatul iman, rasa manisnya iman. Ya, dan sesuatu yang manis itu menyenangkan, membahagiakan. Orang kalau punya teman, ya dia akrab, dia betah berteman dengan orang itu. Kenapa? Ternyata orang itu dikatakan si fulan itu manis budi. Ya, jadi sesuatu yang manis itu selalu menyenangkan. Apalagi manisnya iman. Manisnya iman akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada diri seorang hamba. Nah, manisnya iman itu hanya akan didapatkan dengan amal ketaatan. Hanya akan didapatkan dengan amal-amal soleh. Kalau orang ya ingin mendapatkan kebahagiaan, namun dia menempuh jalan-jalan perbuatan dosa dan maksiat, selama-lamanya kebahagiaan itu tidak akan pernah didapatkan. Ya. Orang menganggap ya dengan narkoba misalkan selesai segala urusan, padahal tidak selesai. Begitu ya. Justru masalah semakin bertambah. Begitu. Ada orang mungkin menganggap bahwasanya saya bahagia kalau saya berzina, saya akan bahagia kalau saya selingkuh. Namanya saja selingkuh, selingan indah, rumah tangga tetap utuh. Gitu ya. Baik, orang menyangka begitu. Akan selesai masalah, selesai urusan kalau saya selingkuh. Saya akan bahagia sepertinya kalau saya berzina. Nauzubillah. Semua dosa dan maksiat tidak akan menyelesaikan masalah. Justru akan memperkeruh ya permasalahan, akan semakin menambah sulit permasalahan. Namun demikianlah ya, kita ini dalam hidup para jamaah selalu dirongrong oleh syaitan. Ya, selalu dikepung oleh syaitan. Segala sesuatu yang berbau dosa dan maksiat itu selalu dibungkus ya dengan kemasan yang menarik hati manusia. Begitu. Makanya coba lihat, dosa dan maksiat itu selalu sesuai dengan selera nafsu. Berbeda ya dengan syariat Allah. Di dalam menjalankan kewajiban ataupun melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram ataupun meninggalkan yang makruh. Syariat ini kalau kita lihat para jamaah selalu berseberangan dengan hawa nafsu. Ya kan? Maka menegakkan syariat Allah
melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah butuh modal keimanan, karena tidak mudah. Hanya iman yang bisa mendobrak sekat-sekat ini. Hanya iman yang bisa mendobrak benteng yang kokoh dari hawa nafsu ini. Coba lihat ya. Sholat 5 waktu saja para jamaah. Kalau mau nurutin hawa nafsu kan berat ya. Subuh. Sholat subuh itu sholat yang paling berat bagi orang munafik. Jadi kalau orang berat melaksanakan sholat subuh, itu sebetulnya indikasi kita ini mengidap penyakit nifaq. Karena sholat subuh dan sholat isya itu sholat yang paling berat bagi munafik. Lihat sholat subuh para jamaah, apalagi saat subuh turun hujan, enaknya ngapain? Ngapain Pak? Kalau nurutin hawa nafsu, enaknya kan benerin selimut, begitu ya. Apalagi kamarnya ber-AC, Masya Allah. Melanjutkan tidur itu lebih nikmat ketimbang kita datang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Kalau nurutin hawa nafsu. Kalau nurutin hawa nafsu, melihat yang bening-bening di luar yang berbeda dengan yang di rumah tentu menyenangkan, kan begitu. Tapi kita sudah punya istri, kenapa tidak disyukuri? Begitu. Kenapa tidak disyukuri istri kita yang ada? Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata hawa nafsu kita itu tidak berhenti, terus aja menjadikan rumput tetangga itu lebih hijau, ya. Menjadikan apa yang ada di luar itu nampak lebih indah ketimbang yang ada di dalam rumah, ya, sehingga ada saja godaan itu. Nah begitu hawa nafsu datang Ramadan, kalau ngikutin hawa nafsu, ngapain capek-capek berlapar-lapar, berdahaga-dahaga untuk puasa, gitu ya. Kalau ngikutin hawa nafsu, berat ini, mending gak usah puasa. Orang yang punya harta ngapain berangkat haji, mending healing ke Eropa, mending healing ke Amerika. Ngapain berangkat haji apalagi di musim panas? Kalau ngikutin hawa nafsu begitu. Ya, nafsu ini kata Allah selalu menyeret manusia kepada keburukan. Nah syariat Allah rata-rata berseberangan dengan hawa nafsu manusia, selera nafsu manusia. Jadi nggak mudah mewujudkan kebaikan itu. Makanya seorang manusia yang mampu bertakwa, seorang hamba yang mampu menjadi orang yang saleh, dia bisa lebih istimewa derajatnya ketimbang sebagian daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu menjadi hamba Allah yang baik, dia tanpa hambatan, nggak punya hawa nafsu. Ya, sedangkan manusia untuk menjadi orang baik, dia harus memerangi hawa nafsunya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah untuk mendobrak yaitu semua dengan cara kita memperkuat iman dan juga amal soleh kita sampai benar-benar dirasakan lezatnya iman dan amal soleh itu. Dan siapa yang sudah mampu yang merasakan lezatnya keimanan, para jamaah yang dirahmati Allah, nikmatnya amal soleh, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini, apapun keadaannya. Berikutnya, yang ketiga, di antara perkara yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan hakiki adalah berusaha untuk selalu menuntut ilmu agama, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama. Menyibukkan diri dengan ilmu, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah perkara yang membahagiakan hidup manusia. Maka ya, majelis ilmu itu majelis yang penuh dengan ketenangan, ketumakninahan. Jadi ya, saking tenangnya kan orang kalau di rumah gak bisa tidur, di majelis ilmu bisa tidur. Begitu kan Pak? Itu saking tenang. Kadang hutang saja lupa, selesai aja majelis taklim, akhirnya jadi ingat lagi. Makanya terus aja hadir di majelis taklim. Barakallahu fiikum. Begitu ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya di masjid. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah,
kemudian saling mempelajari di antara sesama mereka. Intinya bermajelis ilmu. Majelis ilmu itu kan kalau benar pasti di dalamnya dibahas ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dipelajari ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis dari Nabi SAW. Karena itulah hakikat ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu itu kata Imam Ibnu Qayyim adalah firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul, dan juga athar dari para sahabat Nabi SAW. Nah, orang yang bermajelis ilmu, apa jaminannya dari Nabi? Illa nazzalat alaihimus sakinah. Pasti akan turun kepada mereka yang namanya sakinah. Sakinah itu apa? Para jemaah. Kalau ada orang menikah, kita selalu mendoakan semoga Anda bisa berumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat jadi samara. Baik para jamaah. Ya, samara itu kalau bahasa Sunda artinya bumbu. Bumbu-bumbu kehidupan. Ada yang pahit, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang gurih, ada yang asin, kan begitu. Barakallahu fiikum. Sakinah. Jadi sakinah itu ketenangan batin. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu, kata Nabi, turun sakinah kepada mereka. Masya Allah, para sahabat itu kalau bermajelis dengan Rasulullah di bawah pohon, itu saking mereka itu tenang bermajelis, sampai burung-burung yang ada di atas kepala mereka itu betah. Ya, seolah-olah dia bertengger di atas dahan, di atas ranting yang kokoh. Saking tenangnya, burung saja betah di atas kepala para sahabat. Ya, bahkan saking mereka itu mendekat rapat, tenang bersama Nabi SAW bermajelis. Ya, dikisahkan kalau ada daun yang jatuh dari pohon itu tidak sampai ke tanah. Saking rapatnya mereka, saking tenangnya mereka, khusyuknya mereka. Nah, itu yang majelis ilmu, turun sakinah kepada mereka, ketenangan. Dia tenang secara zahir, dia tenang secara batin. Masya Allah para jamaah. Makanya ya tadi, orang itu saking tenangnya kalau bermajelis, gampang ngantuk, gampang tidur. Lihat kalau khutbah Jumat para jamaah. Ya, ada nggak yang suka tidur kalau dengerin khutbah Jumat? Alhamdulillah Ustaz. Saya tidur dari awal sampai akhir. Di rumah susah tidur Pak. Ya. Ada orang yang susah tidur. Penyakit apa namanya yang susah tidur? Insomnia. Ini luar biasa. Tidur zaman sekarang tuh mahal sekali para jemaah. Orang sampai mau tidur harus beli obat dulu. Nah, itu ternyata akan beres kalau orang datang ke majelis taklim. Jadi karena tenang sekali. Masya Allah. Kadang saya kalau dengerin rekaman ceramah sendiri saja Pak, tidur Pak. Gitu. Artinya menenangkan. Memang efeknya begitu. Tentu ya ini tanda kutip. Bukan berarti kalau pengen tidur datang aja ke majelis ini. Gitu. Kita bermajelis taklim ini dalam rangka mendapatkan ilmu. Tapi demikian ya. Ini sesuatu yang tidak bisa diingkari. Ya, majelis ilmu itu majelis yang menenangkan. Tenang orang itu kalau ada di majelis ilmu. Kalau orang dengerin khutbah, masya Allah para jamaah. Khutbah Jumat, coba dari sekian banyak orang yang hadir, ada berapa yang betul-betul melek dari awal sampai akhir? Gitu ya. Ada orang datangnya awal saja langsung nyari posisi, bisa nyandar di bawah AC, adem, gitu ya. Pokoknya yang dia sadar ketika dikumandangkan azan sama iqamah saja. Itu khotibnya bahas apa? Enggak ingat, enggak tahu. Saking tenang orang itu kalau ada di masjid, ya, kalau sedang bermajelis taklim di masjid. Ada orang Pak kalau sedang bermasalah dengan rumah tangga, dalam rumah tangga dia datang ke masjid, tidurnya di masjid. Kenapa? Katanya tenang saya kalau di masjid. Masya Allah. Dan memang demikian. Jadi sebetulnya jangan dilarang orang tidur di masjid. Karena barangkali masjid itu tempat favorit bagi diri. Orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi nggak ada tempat yang paling favorit untuk dirinya. Nggak ada tempat yang paling dia rindukan kecuali masjid. Menenangkan masjid.
Nah, bersyukur kalau ada orang masalah dengan istrinya di rumah tangganya, dia datangnya ke masjid menenangkan diri. Ada orang kan masalah di rumah tangganya, pengen tenang, datangnya ke kilo 17. Ini bahaya. Ke tempat-tempat pelacuran. Alhamdulillah. Kalau orang datangnya ke masjid, selamat dia para jamaah, karena masjid tempat yang menenangkan. Apalagi kalau orang bermajlis taklim di masjid, ya dia berusaha mendapatkan ilmu syar'i, mendapatkan pencerahan, mendapatkan siraman untuk rohaninya di dalam masjid dengan dia bermajlis taklim. Barakallahu fikum. Maka para ulama sampai mengatakan as'adun nas fid dunya qaifatain. Ya, manusia yang paling berbahagia hidupnya di muka bumi ini dua kelompok manusia. Yang pertama adalah thalibul ilmi. Yang pertama adalah para penuntut ilmu agama. Kemudian yang kedua mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyandingkan orang yang berjuang menuntut ilmu agama dengan orang yang berperang di medan jihad. Itu sama statusnya. Sama-sama fisabilillah, sama-sama akan memberikan efek kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana tidak bahagia? Bagaimana tidak ringan hidupnya? Ya, orang-orang yang berilmu ini. Orang kalau ingin ringan hidupnya di dunia, maka dia berilmu tentang dunia. Ringan hidupnya di dunia, Masya Allah. Dia sekali tanda tangan saja, Masya Allah, dibayar berapa? Ringan hidupnya. Kenapa? Karena dia punya ilmu dunia, punya kualitas dunia. Maka ini pula yang seharusnya kita gunakan, ya, untuk kebaikan akhirat kita, keselamatan dan kebahagiaan akhirat kita. Orang yang memiliki ilmu agama ringan hidupnya, para jamaah dirahmati Allah. Karena apapun yang dia hadapi, situasi kondisi apapun yang dia hadapi dalam hidupnya, dia mampu menyikapinya. Kenapa? Karena punya ilmunya, sehingga ringan kehidupannya. Orang yang ringan hidupnya, para jamaah dirahmati Allah, beban seberat apapun menjadi ringan enteng bagi dirinya, itulah orang yang bahagia. Tapi kalau orang yang terbebani dengan segala sesuatu dan dia tidak punya kapasitas untuk menyelesaikan beban itu, maka akan berat hidupnya. Saya sering sampaikan para jamaah, ada pegawai Pertamina, Pak, dia biasa di lapangan, ya tiba-tiba dipindahkan di kantor, bukan jobnya, bukan bidangnya, suruh duduk manis di kantor ber-AC, hanya di depan komputer saja, di depan laptop. Yang tadinya mobil di lapangan, tapi ternyata karena bukan kapasitas dia, ya dia harus belajar lagi dari nol para jamaah, sampai kemudian pucat pasi wajahnya, ya. Badannya yang tadinya bagus, ya menjadi kurus, kelihatan tidak punya aura. Ya saya tanya, kenapa? Saya stres saya. Kenapa stres? Dipindahkan pekerjaan, beban bagi saya. Padahal duduk manis di meja saja, di depan laptop, ruangannya ber-AC, tidak panas-panasan, tidak hujan-hujanan. Tapi demikian manusia. Kalau kemudian tidak punya ilmu, yang jadi berat segala sesuatu, ya kan? Saya nggak biasa pegang laptop dan biasa pegang komputer. Ini beban bagi saya. Sampai kurus, pas sakit-sakitan. Masya Allah para jamaah. Gara-gara apa? Dan menguasai ilmu. Itu dunia, resikonya resiko dunia saja. Nah, bagaimana dengan ilmu agama? Kalau orang jahil terhadap agama ini, berat dia menghadapi kehidupan ini. Sesuatu yang sejatinya adalah perkara mudah, perkara yang enteng bagi orang yang punya ilmu, gara-gara dia jahil, berat, menjadi beban yang begitu berat. Kalau sudah beban seperti itu, berat juga dia akan merasakan kebahagiaan. Itu baru di dunia. Bagaimana nanti di kehidupan akhirat? Maka para jamaah dirahmati Allah, belajar ilmu agama. Ya. Kalau orang untuk sukses dunia kan harus belajar dunia. Maka jangan lupa hidup ini bukan dunia saja. Ada hisab, ada kehidupan setelah kita mati. Kita menghadapi ujian di alam barzakh. Selanjutnya setelah terjadinya kiamat, kemudian kita dibangkitkan. Ada beberapa ujian, ada beberapa rentetan ujian yang akan kita hadapi sebelum manusia itu finish di dua kemungkinan tempat, apakah surga ataukah di neraka. Semua ini adalah ujian yang tidak henti. Ya, patokannya adalah saat kita di dunia. Kalau di dunia ini kita lulus dari semua ujian Allah dengan kelulusan yang terbaik, insya Allah
ujian apapun yang disodorkan nanti setelah kita mati mudah bagi kita. Maka tidak ada perangkat yang terbaik kecuali belajar agama, gitu ya. Orang yang selalu siap dengan ilmu agama, dia akan selalu siap dengan segala soal ujian. Ingat gak masa-masa kita sekolah dulu, kalau ada guru ngasih ujian dadakan, ya, kira-kira gimana responnya? Ada yang sekolah tahun 90 begitu, zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kan serba online. Dulu kalau ada guru tiba-tiba ngasih ujian, itu pasti ya akan riuh itu satu kelas. Semuanya biasanya protes, ya kan? Wah, ini buku masih ujian kok dadakan gitu ya. Yang ujiannya dijadwalkan saja orang susah gitu ya. Bagaimana lagi yang dadakan seperti itu? Semuanya riuh, semuanya protes. Tapi ada di antara mereka yang tenang banget hidupnya, tenang banget kondisinya. Siapa itu? Siapa Pak? Ada siswa yang enjoy aja, tenang. Mau ujian kah mau enggak, tenang aja. Siapa kira-kira? Pasti bintang kelas itu. Siswa teladan yang dia belajar itu setiap saat, setiap hari. Memang dia tugasnya belajar. Mau ada PR, nggak ada PR, dia belajar. Mau besok ujian, ulangan, ataukah tidak ada ujian, dia selalu belajar. Sehingga ketika gurunya ngasih ujian dadakan, tenang saja. Ya, semua bahan pelajaran sudah dia hafal, sudah dia kuasai, sudah dia baca, sudah dia ulang-ulang. Tenang hidupnya. Kenapa? Selalu belajar. Dia siap dengan ujian apapun. Ya kan? Nah, orang-orang yang selalu protes ini, ya, yang ribut, memprotes ibu gurunya, siapa ini kira-kira? Orang yang malas belajar, tidak punya persiapan ilmu. Ya begitu hidup. Dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan dalam kehidupan, berat dia hadapi. Ya, sehingga resah, gelisah, gak ada ketenangan dalam hidup. Nah, begitulah gambarannya antara orang yang selalu siap dengan ilmu dengan orang yang tidak pernah mempersiapkan dirinya dengan bekal ilmu. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, di poin-poin berikutnya dari faktor-faktor yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fiikum. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ini di luar dari topik. Sekarang kan terjadi penyerangan oleh tentara Israel kepada Palestina. Pengertian lebih tepatnya ya dengan pembantaian bagaimana hukumnya banyak seruan-seruan seperti Israel lain-lainnya. Bagaimana hukumnya tersebut? Kemudian bagaimana pandangan yang benar terhadap manusia? Apakah mereka seperti media-media barat, mereka adalah teroris atau mereka justru adalah mujahid yang wajib kita dukung, kita doakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya muamalah itu asal hukumnya boleh. Muamalah semua yang terkait dengan urusan-urusan duniawiya, muamalah ya, jual beli gitu ya. Atau yang semisal dengan itu ya, bukan dalam konteks urusan-urusan ibadah, asal hukumnya mubah. Nabi pernah bertransaksi menggadaikan baju besinya dan menjual baju besinya kepada seorang Yahudi. Ya, terjadi transaksi jual beli antara Muslim dengan orang-orang Yahudi atau dengan orang-orang kafir. Pada asal hukumnya mubah. Ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan urusan muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimi, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.
maka barulah muamalah itu menjadi halal. Asal hukum makanan, minuman, semua ini halal. Asal hukum berpakaian, berinteraksi, bermuamalah, asal hukumnya mubah, semuanya mubah. Baru halal ketika ada dalil yang mengharamkannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, produk-produk yang berseliweran di sekitar kita, para jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ada produk-produk di luar, produk-produk hasil orang-orang di luar Islam, dan mungkin bisa jadi mendominasi, begitu kan? Dari seujung rambut kita sampai seujung kaki kita, semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan terkait dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau telusuri, ujung-ujungnya pemain besarnya siapa? Siapa Pak? Siapa? Kalau bukan orang-orang di luar Islam. Saya punya teman bisnis besar, oleh-oleh haji. Dia cerita, Ustaz, anak belanja oleh-oleh haji ini ke siapa? Ke orang kafir. Karena pemain besar mereka. Kalau belanjanya ke orang muslim, ya yang kecil-kecil itu, hanya agen-agen kecil. Jadi kalau mau jujur, apa sebetulnya yang nggak dikuasai? Semua dikuasai. Semua lini kehidupan kita, ujung-ujungnya pemain-pemain besarnya mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Hatta di pusat kota suci nya umat Islam. Coba produk-produk yang ada di sekitar itu, produk mana? Buatan siapa? Pemain besarnya siapa? Nah, ala kulli hal, para jamaah yang dirahmati Allah, ini jelas ya, kita ini tidak bisa lepas dari mereka. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, walaupun kita memahami ini, bahwa asal segala hukum muamalah ini boleh, kalau sudah diketahui pasti ada sesuatu yang dialirkan ya untuk kepentingan mereka di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin, ya harus stop jelas. Begitu ya. Apalagi ada produk yang ternyata muslim punya produk itu. Jelas seorang muslim dengan iman dan Islam yang ada pada dirinya, ketika tahu ini produknya mereka, ini produknya muslim, dan dia paham persis, mengetahui dengan pasti, bukan kata orang. Ternyata ini salah satu di antara keuntungannya kemudian dialirkan untuk kepentingan mereka di dalam memerangi Islam dan kaum muslimin. Dalam kondisi seperti ini jelas, ya, tentu kita para jamaah dalam hati Allah tinggalkan yang ini, beralih ke sini. Ya. Terlebih muslim punya produk itu, walaupun mungkin secara kualitas tidak sama. Punya mereka yang lebih berkualitas, punya mereka yang lebih enak kalau itu kaitannya dengan makanan atau minuman. Tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah kita berpindah ke produknya orang-orang muslim, dan seharusnya seorang muslim berupaya untuk kemudian meningkatkan ekonomi kaumnya, umatnya, dan begitu. Barakallahu fiikum. Terlepas ya apa yang mereka produksi itu adalah halal thayyib secara hukum Islam juga tidak masalah. Namun ketika sudah diketahui pasti bahwa ternyata di antara keuntungan yang mereka dapatkan ini dialirkan untuk kepentingan mereka di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin, ya jelas seorang muslim akan meninggalkannya. Dan demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Illa ya, kecuali yang memang kita nggak ngerti ini siapa di balik produk ini, miliknya siapa, untungnya ngalir kemana. Kalau kita tidak tahu, ya asal hukumnya mubah, ya, tidak tahu persis kemana. Tapi kalau sudah diketahui secara pasti, maka jelas seorang muslim dengan konsekuensi keimanannya, dorongan keimanannya, pasti dia akan meninggalkan itu. Barakallahu fiikum. Ada demikian. Kemudian terkait dengan apa ini, Hamas, ya. Siapa mereka, bagaimana mereka, Allahu a'lam, ya. Kita tidak tahu secara persis apa di balik itu semua, apakah ada unsur politik ataukah apa, ya. Kemudian basic mereka ini dari mana, cikal bakal mereka dari mana, Allahu a'lam, ya. Tentu tidak semua orang mendalami itu, tidak semua orang mengetahui itu. Namun kenyataan realita yang ada di hadapan kita, mereka saat ini sedang susah. Kaum muslimin saat ini sedang susah. Bagaimana ya seorang mukmin dimanapun mereka berada kemudian tidak terdorong untuk membantu, terlepas dari segala polemik permasalahan yang terjadi. Sebetulnya masalah apa sih? Terlepas dari itu,
kenyataan yang ada sekarang mereka sedang susah para jamaah. Ya sekarang misalkan kalau ada oknum satu kelompok manusia yang kemudian memicu terjadinya peperangan ini, taruhlah begitu, yang akhirnya kemudian berimbas ke warga sipil, dan yang memerangi adalah orang di luar Islam. Tidak mungkin ini kaum muslimin yang di situ mereka tinggal diam begitu saja. Mereka pasti akan membela jiwa mereka, mempertahankan jiwa mereka, harta mereka, kehormatan mereka. Maka para jamaah mereka pasti akan melawan. Ya, dan itu tuntutan daripada keimanan. Mereka harus menjaga agama mereka. Mereka harus menjaga jiwa mereka, harta mereka, anak-anak keluarga mereka. Nah itu para jamaah. Ada hal para jamaah. Tentu ya dunia politik ini dunia yang rumit, ya tidak mudah untuk kita mendeteksinya. Namun kita dihadapkan dengan kenyataan yang ada. Mereka sekarang sedang susah. Butuh doa-doa kita. Butuh peran kita para jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang kita miliki, bantu mereka, gitu ya. Setidak-tidaknya para jamaah kita sebagai manusia, ya, taruhlah dulu Islam iman, ya, kita kesampingkan misalkan. Sebagai manusia, jelas kita tidak akan diam melihat yang seperti itu. Mesti bergerak. Ya, jiwa kemanusiaan kita mesti akan mendorong kita untuk berperan dalam masalah ini sesuai dengan kemampuan apapun yang kita miliki dan apapun yang Allah mudahkan. Apalagi kalau kita sebagai muslim dan mukmin. Maka para jamaah banyak-banyak mendoakan mereka, ya, apa yang bisa kita bantu terlepas dari apa sebetulnya polemik yang terjadi di sana. Sekarang kenyataannya jelas kaum muslimin tertindas di sana, ya. Mereka sedang susah, mereka kehilangan segala-galanya. Para jamaah butuh support dan bantuan dari kita semua. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Yang butuhnya semoga mendapatkan pahala syuhada di sisi Allah. Yang masih hidupnya semoga Allah berikan ketabahan dan pahala besar untuk mereka semua. Dan semoga kita, ya, kaum muslimin dimanapun berada, terkhusus di Indonesia yang alhamdulillah negerinya aman-aman saja, tidak kekurangan apapun. Semoga apa yang terjadi, ya, di sana menjadi ibrah yang begitu besar bagi kita semua untuk banyak bersyukur, banyak peduli kepada sesama kaum muslimin. Amin. Allahumma alamin. Baik para jemaah sampai di sini kita akhiri. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.